Shalom semua. Saya bersuka cita karena dari kita itu saat ini berada di Taiwan untuk apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang saya ngerasa juga, ditinggal gitu ya. Tapi saya bersuka cita karena memang ini bagiannya Tuhan untuk kita, untuk Fire City. Saat saya diminta untuk membagikan, untuk share firman, saya tuh bertanya-tanya. Karena terus terang di tempat ini itu yang bagikan firman Tuhan semuanya luar biasa karena Tuhan pakai. Tuhan kendalikan pikiran mereka, hati mereka untuk berbicara. Dan saya terus terang itu merupakan intimidasi tapi tantangan juga. Bahwa berkat Tuhan tuh ada pada saya. Lalu beberapa hari lalu tuh Tuhan kasih kata-kata appointed time. Terus saya appointed time itu berhubungan dengan akhir zaman. Itu tema yang paling saya suka. Itu tema yang membuat saya bisa berhubungan dengan Fire City. Itu terus terang tema yang membuat saya untuk bisa kenal Series. Karena saat pertama kali saya melihat beliau, itu saat saya diajak teman saya untuk satu seminar akhir zaman. Saya melihat seorang anak muda yang waktu itu rambutnya masih berbuntut. Masih lincah loncat-loncat. Dan saya terheran-heran, gila. Ini anak waktu itu masih remaja kali itu, tahun 2015. Dan saya terheran-heran. Dan anehnya, Tuhan bawa saya loh. Saya senang akhir zaman, tapi kemudian berapa lama kemudian, Tuhan bawa saya ke Elim. Di situ ada teman saya yang ngajak, Tok, ini ada seminar akhir zaman nih, di ini, di puncak. Sementara saya saat itu tuh harusnya praktek. Tapi itu membuat saya enggak mau ikut Terus kemudian tunggu ya, saya telepon dulu rumah sakit untuk ngebatalin praktek. Karena saat itu tuh saya nggak perlu bawa mobil, saya nggak perlu, pokoknya duduk sampai ke sini. Dan saya minta untuk tidak praktek dan saya berangkat ke sini. Dan hebatnya Tuhan, seminggu kemudian ada seminar lagi. Nggak nyampe sebulan, ada retreat waktu itu masih bukan Bandung tuh, hotelnya masih kecil, di Lembang. Terus terang, waktu itu saya masuk di kamarnya gatel loh. Karena waktu itu hotelnya hotel biasa. Tapi Tuhan bawa saya ke sini. Saya bersyukur. Dan saya terus terang mendapatkan tema ini dalam hati, bener nggak nih? Tapi semalam ini salah satu konfirmasi buat saya, memang saya harus bawain ini. Sehingga saya terus terang bersemangat sampai jam 2 pagi saya itu bangun. Saya udah nyiapin, tapi jam 2 pagi saya bangun dan saya bersyukur sekali itu Tuhan bicara. Ini loh, walaupun nggak langsung plek gitu ya, karena saya belajar, saya masih belum bisa apa-apa, tapi saya punya guru yang luar biasa. Saya punya gembala yang luar biasa, saya punya ibu gembala yang luar biasa, saya punya teman-teman di AOR yang luar biasa. Terus terang saya bukan mau menjilat, tapi saya menikmati sekali bahwa kita berada di tempat yang luar biasa. Kita ada di tempat yang luar biasa yang Tuhan mau. Kita berada di waktu yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dikasih sesuatu yang luar biasa, kita dikasih tempat, waktu yang luar biasa, kita mau gimana? Ini termasuk untuk anak-anak saya di Elim. Kalian diberikan Tuhan sepertinya panti asuhan. Tapi kalian harus tahu loh, ini tempat luar biasa. Saya aja yang dokter ahli kandungan mengakui ini tempat yang luar biasa. Lalu kalau kalian nggak berespon dengan benar, saya kasihan sekali. Terus terang, saya sedih, ada beberapa anak yang memang harus keluar dari kita. Tapi biar itu nggak jadi sama kalian semua di sini. Karena kalian harus berespon, kalian harus ikut. Termasuk kita nih yang di AOR, dari dulu ada, kalau Bu Rebecca bilangnya IGD. Dulu apa sih ya? RGD. Tapi Bu Rebecca bilang pertama kali IGD. Kita berevolusi loh dari RGD terus apa ya Bu ya begitu ya?
COP, sebelum COP ada deh kayaknya. RGE, RGD, RGE, COP, terus apa lagi ya? Sampai akhirnya tuh sekarang ini AOR. Kita berevolusi. Kita aja nih yang udah tua-tua, yang udah dewasa tuh ya, berevolusi loh. Ayo kalian nih anak-anak saya ya. Kalian berevolusi untuk menjadi orang-orang yang memang Tuhan taruh di sini, Tuhan pakai. Tapi semua itu perlu perjuangan. Semua itu perlu respon. Jangan pikir Bu Hanyo di sini dia nggak berespon. Banyak keadaan yang dia tuh saya tahu. Dia nggak usah ngomongin karena kita tahu, karena kita dekat. Kita dikasih peperangan, air mata keluar. Air mata keluar tuh bukan hanya di peperangan loh, di kehidupan kita pribadi. Jangan pikir Mem Rara yang luar biasa gini, dia nggak lewat air mata. Jangan pikir Pak John sampai ke sini nggak banyak jalan yang dia harus lewatin. Tapi kalian nih ya, anak-anak ayo. Kalian berespon, nggak akan. Saya tidak mengharapkan kalian menjadi kudus luar biasa. Tapi di dalam kelemahan kalian, di dalam apapun proses kalian, ayo berjalan bersama Tuhan. Saya awalnya nggak mau ngomongin anak-anak, tapi nggak tahu nih, saya harus omongin anak-anak. Karena saya nggak mau kehilangan lagi. Saya yang nggak dikasih anak kandung loh, benar. Sampai ibu hamil pasien saya kalau aneh-aneh atau suaminya aneh-aneh, saya gampang marah. Kemarin baru datang seorang suami istri baru menikah, nggak lama kemudian hamil dan kehamilannya nggak bagus. Dan memang saya bilang ini kehamilannya nggak bagus dari USG gini-gini, sebagai dokter saya harus kasih tahu. Tapi kemudian tuh suaminya ngomong gini. Jadi bagaimana keputusan kalian? Suaminya ngomong gini, iya dari orang tua saya. Saya langsung marah loh. Saya langsung marah. Tunggu. Jadi yang ambil keputusan orang tua bapak. Saya spontan saya marah. Jadi kehamilan ini yang ambil keputusan orang tua bapak. Spontan saya marah. Mereka mukanya langsung. Padahal BPJS loh. Dapatnya nggak seberapa. Tapi saya spontan saya marah. Karena gimana seorang orang tua nanti dikasih anak, keputusannya bapaknya. Belum uang sekolah, uang susu deh. Kalian juga gitu. Saya terkadang spontan marah. Kalau saya ngelihat kalian tuh yang harusnya belajar, nggak belajar. Yang disuruh nonton komputer pakai cukup stop. Kalian masa depan kalian bisa bagus, bisa berhasil kalau respon kalian benar. Saya bangga loh ada yang mau jadi dokter. Benar bangga. Tapi kamu tahu nggak jadi dokter itu nggak gampang. Nggak bisa. Kalau cuman ikut aja. Belajar itu bukan belajar. Semakin nanti masuk SMA kesulitannya beda. Masuk, terus terang saya masuk FK itu luar biasa, senengnya minta ampun. Saya sekolah susahnya minta ampun. Tapi di sini nih ya, seneng. Masa saat saya masuk ke kedokteran itu saya masa bahagia. Karena Tuhan berkati saya dengan teman-teman yang luar biasa. Ada nangisnya, ada dibulinya, ada. Tapi saya senang. Saya ambil tema appointed time, yaitu waktu Tuhan. Karena benar-benar nih, kalau pemimpin kita bilang, kamu nyadar gak sih ini Fire City, ini mau ini. Sewaktu Series masih di ujung-ujung, di Gua Adulamnya, itu udah ada ini nih, ini mau ini nih, ini mau ini. Saya ngerasa, dan itu nggak bisa
nggak bisa diajarin, nggak bisa dikasih. Emang Tuhan yang naruh. Jadi kalau kalian ada saat ini rasa di dalam hati, oh iya nih, aku tepat di sini. Aku berbahagia di sini. Oh aku mendapatkan sesuatu di sini. Jangan mau lepas. Jangan lepasin. Walaupun kalian belum tahu apa-apa. Karena saya juga belum ngerti apa-apa. Dari berapa tahun lalu itu saya udah ngerasa, tapi terus terang. Uang aja saat itu saya nggak ada gaji tetap. Mobil saya nggak bisa bayar STNK 5 tahun. Sampai saya bingung. Tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Apalagi anaknya yang melayani. Nggak pernah. Saya nikmatin itu walaupun tetap. Ada waktu-waktu saya benar-benar doa nangis. Ada waktu saya mau nggak mau saya temui guru saya mau temui gembala saya. Saya nanya, kok gini? Ini gimana nih? Tapi saya selalu menikmati, Tuhan saya nggak pernah ninggalin saya. Mobil saya benar-benar bisa bayar. Nggak bisa jual mobil yang lama, tapi saya bisa beli mobil yang baru. Sampai akhirnya saya bisa jual tuh mobil yang lama. Terobosan tuh ada. Saya yakin nih, Varsity akan Tuhan bawa naik. Yakin banget. Terus saya mau nggak ketinggalan? Nggak akan mau. Karena ini waktunya Tuhan untuk bawa kita naik tinggi. Saya nggak akan mau ditinggal. Tapi saya perlu berespon. Dengan keadaan saya perlu berespon. Kita belajar dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita belajar dari judul Waktu Tuhan. Dan Tuhan jelaskan di sini bahwa ada waktunya. Apa sih waktunya Tuhan? Memang di awal saya jangan-jangan nih biasanya waktu Tuhan tuh kalau temanya ini berhubungan dengan akhir zaman. Tapi Tuhan punya waktu loh untuk kita sendiri. Tuhan waktu untuk saya jadi dokter kandungan. Tuhan punya waktu untuk saya bisa masuk ke Elim. Tuhan punya waktu untuk saya masuk jadi AOR. Tuhan masih punya waktu lagi saya untuk berevolusi untuk sesuatu yang berbeda. Tuhan punya waktu untuk kita semua, untuk kita masing-masing ini ya. Tuhan bawa untuk sesuatu yang lain, untuk yang aneh, untuk yang terus terkadang saya bicara sama Bu Rep sama Seres juga, ini emang AOR itu emang aneh-aneh. Emang bener aneh-aneh loh. Karena ada satu saat saya juga merasa diri saya aneh. Ih gila ya gue aneh banget. Bener loh. Dan saya ngeliat teman-teman tuh ya, kayak mami tuh aneh loh. Bener,
bukan mengecilkan. Rara, emang kamu pikir nggak aneh? Bu Hanyo, saya pertama kali pernah didoain orang ketawa-ketawa. Tapi pas lihat Bu Hanyo ketawa-ketawa sendiri, termasuk kemarin di Thailand. Aduh, aneh banget nih orang. Tapi keanehan kita Tuhan pakai loh. Tuh aneh tuh ya ketawa-ketawa. Tapi waktu di Thailand, gila orang-orang tuh, terus jahil lagi Bu Hanyo. Orang udah ketawanya sembuh, dipegang lagi. Ketawa lagi. Sama, aduh ini orang benar-benar deh. Dan orang yang nggak tahu ya, orang Thailand tuh dipegang gini aja ketawa, gelak-gelak untuk gitu. Saya sama, iya aduh aneh. Karunia yang kita terima itu udah aneh loh. Jangan pikir ya kalian ya, Tuhan kasih karunia, kalian nggak aneh. Siapa nih yang kita dapat karunia penglihatan? Ayo tunjuk tangan. Biar karuniamu ditambah-tambahkan. Tapi kalau yang nggak ngaku biar diambil. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kalian pikir ya, kalian dapat vision ya, kalian gak dianggap aneh. Ada satu teman saya, dokter, sampai ngomong gini, tuh, pas datang ke rumah sakit saya sekolah, tuh, yang bisa lihat-lihat tuh datang tuh. Dia ngomongin gitu tau gak? Saya begitu, saya datengin lagi, saya dapat penglihatan tentang kamu. Karena gini loh, dia bermain sama Tuhan loh. Tapi kita harus menjaga hati kita. Ada waktu Tuhan untuk kita dapat sesuatu yang luar biasa, yang memang aneh. Tapi dengan keanehan itu kita harus berbangga kalau itu bisa Tuhan pakai. Pada waktu Tuhan. Enggak sembarang orang bisa lulus SMA, belajar dulu. Enggak sembarang Tuhan akan kasih vision ke kamu, luar biasa, tanpa kamu berespon, tanpa kamu belajar. Pertama kali saya mendapat vision, saya dari zaman belum kenal versi itu udah dapat karunia mimpi. Dan bahkan saya waktu itu mau masuk ke UKI, saya pilih UKI. Padahal dulu itu bisa, zaman saya itu masih bisa nyogok-nyogok masuk universitas negeri. Tapi Tuhan kasih mimpi untuk kemudian saya milih, enggak ke UKI. Dan terus terang, saya bahagia sekali di UKI. Nggak tahu deh. Sampai sekarang saya merasakan waktu saya masuk FK UKI itu ya. Gila, sampai sekarang nih makanya gini. Kalau saya konsultasi sama teman tentang penyakit, itu saya seneng. Kenapa? Karena teman-teman deket nih. Tini mana Tini? Dia sakit ya udah mau mati. Dulu ya bener ya Tin. Saya tuh gampang cuma nelpon sama Gunadi. Gun, gini. Udah toh lu bawa aja sini. Lu yang bener loh. Zaman itu kita belum pengalaman untuk bawa BPJS ke Jakarta ya. Pertama kali ya. Dari kampung sini bawa ke rumah sakit tipe A. Udah toh lu bawa aja sini. Gimana Gun gini? Udah pokoknya ini. Datang aja UGD. Waktu itu datang UGD ya. Udah gitu. Saking saya deketnya sama teman ini. Dia gak ngantri loh masuk Bangsal loh ya. Ada yang dilengkapin. Masuk dia jalur langit. Saya benar-benar saya berbahagia sekali saat saya masuk di UKI. Sampai sekarang itu saya punya teman-teman yang kalaupun dia kesel dia bilang, nih kasusnya si Daud nih, mana orang tuanya? Sampai dia bilang gini, resek banget si Loto, ngirim pasien begini. Sampai 2 kali dia telepon ngomong, resek banget. Karena deketnya. Dan saya tahu tuh saat itu saya harus nyanjung-nyanjung dia, wih gue punya teman keren banget lu. Tapi ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, anaknya sakit. Dan Tuhan buat mukjizat. Iya apa iya? Tuhan punya mukjizat sama kita, itu waktunya Tuhan. Tuhan buat Enda bisa masuk Elim, karena Tuhan punya mau. Dan ke depan kita nggak tahu. Dia itu saudara saya yang memang waktu itu mama kanker ya. Terus tiba-tiba dia jenguk. Dia jenguk juga saya nggak tahu dia jenguk. Terus saya datang ke situ siang-siang. Nanya, En, sekarang kau kerja di mana? Nggak ada bang. En, sekarang kau pelayanan di mana? Nggak ada bang. Ya udah,
Minggu depan datang ke rumah nenek-nenek ikut ya ini. Terus ngapain bang? Pokoknya ikut sekali. Saya nggak nyuruh apa, pokoknya suruh ikut, nggak ngomongin apa-apa, lihat. Habis itu seminggu apa 2 minggu lagi ya En ya? Seminggu, En sekarang kau lihat, kau nilai. Datang lagi dia, mati Elim. Karena saya nggak mau cerita apa-apa. Kenapa? Kalau dia terjebak di sini, dia dapat waktunya Tuhan. Tapi dia harus berespon. Jadi dimarah-marahin, banyaknya minta ampun. Dan saya nggak mau nolong, saya nggak mau ngebelain dia. Walaupun saudara saya sayang sama dia. Tapi respon kita sama Tuhan tuh masing-masing harus ada, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Bertahan di sini atau enggak, gampang milih mundur. Tapi Tuhan mau bawa Elim juga luar biasa. Bukan cuma Fire City. Elim juga mau luar biasa. Elim ya, kalau sampai itu tembok belakang waktunya Tuhan. Sampai nyangka anak-anak perempuan sekarang ke B19. Sampai nyangka. Tapi Tuhan kasih tahu nih, Tuhan akan kasih tempat lagi. Dengan cara Tuhan. Saya beriman banget. Karena memang pasti itu. Satu hal yang pasti, Elim akan melebar ke kiri ke kanan. Lalu bagian kita mau ngikut nggak? Mau berespon apa enggak? Itu waktunya Tuhan. Karena Tuhan bilang, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Ada semua waktu, ada semua masa, ada semua tempat yang memang Tuhan punya mau untuk kita. Lalu kita harus berespon. Kenapa? Bukan waktu Tuhan aja. Tapi siapa nih yang bisa ikut terus, tapi ada yang bisa ketinggalan. Karena saya kemarin juga pas ini, gila juga ya. Kita baca di Matius 24 ayat 40 dan 41. Matius 24 ayat 40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ladang. Ladang bicara apa sih? Ladang itu bicara orang yang bekerja. Pekerja di ladang Tuhan. Bahkan bekerja di ladang Tuhan, ada satu yang dibawa, ada satu yang ditinggalkan. Jangan berpikir kita udah melayani Tuhan, udah memberikan waktu, tapi Tuhan bilang loh, yang di ladang, pekerja Tuhan, yang melayani Tuhan. Siapapun yang melayani Tuhan saat ini dan akan menjadi pelayan Tuhan, kerjakan bagianmu. Jangan sampai ditinggal. Dan perempuan sedang memutar batu kilangan. Batu kilangan bicara tentang apa sih? Batu kilangan kita baca di Matius 18 ayat 6. Kira syarat tara bapak-bapak. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam maut. Jadi batu kilangan ini berbicara mengenai penyesat-penyesat. Tapi bahkan ya penyesat-penyesat pun satu ditinggal, satu dibawa. Bayangin loh, kok penyesat ada sih yang dibawa?
Aneh kan? Gila loh, orang yang udah menyesatkan, kok bisa ke bawah ya sama Tuhan ya? Kita baca rahasianya di 2 ayat bawahnya. Di ayat 8. Tapi berat nih. Karena nah, Tuhan kasih caranya, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Tuhan bilang loh, tapi gini loh, penyesat-penyesat pun juga bukan dia main diangkat aja sama Tuhan, tapi mereka sampai penggal tangan sama kakinya, bahkan ada matamu kalau itu menyesatkan, cungkil. Ini juga berkata bagi kita yang tangan kita ngaco, yang kita kaki kita ngaco, mata kita ngaco. Walaupun kita nggak jadi penyesat, tapi jangan sampai, ini juga saya bicara untuk diri saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai mata saya membuat saya diikat dengan batu kilangan. Tangan saya. Jangan sampai kita jadi orang yang tertinggal. Tertinggal itu termasuk nggak masuk destininya Varsity loh. Ntar orang-orang udah, termasuk gini nih, kalau kita lihat orang-orang yang udah keluar dari COP dulu tuh, udah keluar dari RGD dulu, nanti satu saat, jangankan nanti saat mereka lihat kita sekarang, jangan sampai kita, sekarang nih anak Elim yang udah keluar kalau ngelihat kita, kalau ngelihat kalian, ada loh yang sampai makannya nggak 3 kali sehari. Ada loh yang sampai belum saatnya untuk selesai sekolah udah jualan. Kalian di sini masih makan 3 kali sehari bukan? Kalian di sini masih disediain baju bukan? Jangan sampai untuk makan pun kalian nggak 3 kali sehari. Hargai setiap makanan yang diberikan, yang disediakan oleh TDD. Apapun itu, jangan sampai makanan itu di waktunya Tuhan, kalian menikmati yang saat ini gak enak, kalian pikir tidak enak, waktunya kalian gak bisa makan itu. Pertahankan diri kalian untuk berada di track yang benar. Jangan sampai dibuang, begitu juga untuk saya. Begitu juga untuk saya. Lalu, di mana itu bisa terjadi? Kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit. Ada waktunya. Di mana? Di bawah langit. Di bawah langit, itu di mana? Di sini nih, di bawah langit. Di tempat kita berada. Tapi di King James Version-nya ada kira syaratara masomantara masikira tira sandara tara batara bapa. So there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Kalau di bahasa Indonesia disebutkan pakai bumi langit loh. Tapi kalau di King James Version-nya di surga. Guru kita selalu ngajar loh. Di bumi seperti di surga. Bahkan doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Ayo kita sama-sama berproses di mana kita akan menikmati bumi seperti di surga. Bukan hanya itu. Ada the message. There is an occasion for everything. The message. Enggak ada. The message itu sebentar.
There is an opportune time to do things, a right time for everything on earth. Tuhan pakai kata opportunity. Tuhan kasih kesempatan di mana kamu berada. Tuhan selalu kasih kesempatan. Apa kesempatannya? Apapun juga. Dan Tuhan kasih waktu tetap untuk kita menikmati sesuatu. Terkadang kita itu kelewatan. Kairos Tuhan terkadang kita lewat. Tapi Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih lagi selama kamu berada di tempat yang tepat. Waktunya Tuhan. Saya bersyukur sekali di sini karena saya menikmati. Benar-benar saat ini kalau boleh saya cerita walaupun belum terjadi, kesempatan dikasih lagi ke saya. Saya nggak pernah bisa mengerti bagaimana mengelola rumah sakit. Tapi terlihat, terasa bahwa ada investor yang akan melakukan itu buat kita. Ada beberapa kesempatan-kesempatan, termasuk saat ini kami kerjakan test kit, obat-obatan, rumah sakit itu ada. Dan itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Bahkan ada beberapa dari kita yang sekarang dengan adanya GDT kemarin itu proposal udah jalan. Nanti waktunya tinggal terlihat itu perusahaan, terlihat itu rumah sakit. Kalian yang gak percaya tertinggal. Kalian gak ikut proses tertinggal. Ayo jangan. Tempatnya di sini, di bumi seperti di surga. Ayo kita lakukan itu. Dan kenapa sih? Kenapa sih Tuhan kasih masa, Tuhan kasih waktu untuk kita, kenapa? Kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu sediakan yang sangat baik untuk kita. Tuhan ajar di sini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Walaupun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan sediakan yang terbaik. Pertama, saya mungkin sudah cerita bahwa tadi mengenai mobil. Dan yang membuat, yang pergumulan sampai sekarang itu adalah saat mama saya Tuhan sertai saat mama saya harus kanker. Sehabis itu ada tante saya harus kanker. Kemarin adik bapak saya masih kena lagi satu kanker. Tapi saya tahu, Tuhan berikan yang terbaik. Tidak ada satupun yang tidak terbaik. Karena Tuhan akan kasih indah pada waktunya. Kemarin Namburu Reni, beberapa hari lalu dia tante saya yang paling kecil nelpon, "Tok, datang dong ke Namburu Nio, ini." Waktu itu saya nggak bisa karena saya harus ngantar mama saya pergi. Terus besoknya saya harus kesini untuk graduation. Dan kemarin saya sempatkan datang sebelum acara. Di rumah, karena di rumah tuh ada acara. Dan dia sebut ini. Tante ini yang sangat mengurus saya waktu saya jadi dokter. Karena saat saya jadi dokter kita harus PTT, harus segala macam, dia ngurus banget. Tok, kamu kesini, sehingga saya tidak harus keluar pulau. Dan saya berterima kasih sekali karena zaman itu temennya itu persis sekali, temennya itu salah satu di Depkes yang punya kuasa. Dan saya nggak harus bayar.
gratis gitu aja, saya bisa PTT 3 tahun di Serang. Kemudian pas dia telepon, ya saya datang, kita ngobrol panjang lebar. Dan kita berdoa, kita nangis-nangisan sama anaknya. Karena seorang ibu-ibu yang berumur 78 tahun, Tuhan kasih sembuh dari kanker. Saya yakin indah pada waktunya Tuhan, proses kita lewatin. Nih kalian ya semua ya yang ada ujian, yang ada cobaan, itu bukan maunya Tuhan. Tuhan maunya indah pada waktunya. Apapun saat ini yang kalian alami, mau nanti masuk Kanaan, mungkin sekolahnya berat, belajar berat, tapi kalian harus tahu loh, jalan jauh, pagi-pagi harus bangun, proses jalanin, harus belajar benar-benar. Karena yakin dan percaya indah pada waktunya Tuhan. Kemarin bisa saja saya berdoa, sampai benar-benar kita berdoa, nangis, tapi saya yakin dan percaya waktunya Tuhan indah pada kita, pada waktunya Tuhan. Dan kita baca di ayat 12 dan 13. Manusia tuh maunya tuh ya, yang enak-enak doang. Ini firman Tuhan. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayah. Tapi itu juga pemberian Allah. Manusia tuh maunya enak-enak aja, makan yang enak-enak, yang dia suka. Terus terang ada zamannya, waktu saya FK itu saya sama teman-teman tuh bener. Sama teman-teman deket saya tuh bener-bener kalau kadang-kadang nih lagi jaga malam aja teman deket saya sampai sekarang kita ketawa. Kadang kita bolos dari jaga malam nonton bioskop, nggak ketahuan lagi. Kita kumpul, ini habis jaga malam nih, besokannya nggak jaga malam, kumpul kita ke Ebony. Kalau ada yang tahu tuh Ebony, mudah-mudahan nggak ada. Kita pergi seneng-seneng. Emang itu maunya kita, maunya manusia. Tapi itu pemberian Allah. Untuk itu nih kalian ya, jangan sampai apa yang Tuhan beri kepada kita, kemudian kita salah dalam merespon. Kita salah terima itu. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, kita menyalahgunakannya. Ini memang sifat manusia, maunya yang enak-enak aja, maunya seneng-seneng aja, mau makan aja. Bahkan kadang-kadang kita boros loh, termasuk saya. Sekarang saya boros terhadap apa yang Tuhan beri, penghasilan. Mau jajan ini, jajan itu, beli ini, beli itu. Dan saya belajar untuk yang Tuhan kasih, biar untuk Tuhan. Walaupun tetap saya minta untuk kita bisa menikmati. Jangan sampai hasil kerja itu habis. Dan satu saya harus bicara di sini. Tentang seks. Saya turun mengedukasi tentang seks. Bahkan ke rumah sakit lain, ke sekolah-sekolah lain. Dan saya juga bawa di sini bahwa jangan sampai kalian dibawa si jahat. Karena kalian tidak bisa mengendalikan itu. Dan dibawa ke kematian. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Kesempatan-kesempatan, sukacita, kesenangan, makan-makan enak ini diberi Tuhan. Kalau nanti Fire City dibawa luar biasa ya, jangan gini aja deh. Nanti bulan Oktober kita akan ada conference. Dan kita akan conference di hotel. Kita makan makanan hotel.
Semua panitia juga makan makanan hotel, bukan enggak. Ini kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi jangan sampai apa yang Tuhan kasih yang luar biasa itu menjadi jebakan untuk kita, jerat untuk kita. Dan Tuhan ajar di ayat 14. Kenapa kita dikasih waktu Tuhan, masa Tuhan, tempat Tuhan di sini untuk takut akan Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nggak gampang untuk takut akan Tuhan. Saya belajar bahwa saya pun terkadang melakukan dosa yang memang itu kesenangan saya. Sampai saya berada di tempat yang memang Fire City ini luar biasa. Bagaimana caranya Tuhan berbicara melalui pemimpin kita untuk kita punya insight, untuk kita punya hati nurani, untuk bisa menjaga kita. Untuk itu kita perlu tetap berada di tempat komunitas yang memang akan menjaga kita. Terus terang tidak mungkin satu orang tidak berbuat dosa di dalam 24 jam hidupnya sehari. Tapi saya bersyukur kita punya orang-orang yang kita nggak usah cerita, mereka tahu. Dan pada waktunya kita dikoreksi. Saya bersyukur sekali loh. Karena di dalam dunia saya nggak akan ada orang yang mau koreksi kecuali orang tua saya. Di rumah sakit kalau saya sampai salah, direktur juga lepas tangan. Dia biarin, ada satu teman saya yang melakukan operasi kemudian salah, dibiarin padahal itu nggak salah. Tapi karena ada komplikasi, karena memang kita lakukan operasi bisa saja terjadi komplikasi dan rumah sakit lepas tangan loh. Bayarin pengacara juga nggak mau, nemenin untuk cari pengacara juga nggak mau. Selama 2 tahun saya di situ karena saya ngebantu dia untuk lakukan operasi sampai saya dipanggil polisi untuk bikin BAP tentang operasi itu. Dan kita tidak dapatkan kesalahan, memang ada komplikasi yang memang terjadi dan pasien itu udah mau mati. Udah mau mati. Sehingga teman saya ngajak saya gini, "Yuk Tok, bantuin gue dong. Ini udah jelek banget nih Tok. HB-nya udah begini dan Tuhan buat dia hidup, tapi ini orang emang dasar ada orang-orang yang nggak tahu terima kasih dan dia dimanfaatkan oleh pengacara untuk untuk cari keuntungan dan nggak ada hasil. Orang kita nggak salah, tapi memang ada komplikasi. Rumah sakit lepas tangan, direktur lepas tangan. Gila itu waktu itu kita juga wah. Jangan sampai kita melakukan bagian kita tanpa takut akan Tuhan. Guru-guru kita, pemimpin kita ngajarin bagaimana kita takut akan Tuhan. Ya itu Tuhan gak kelihatan. Tapi kita turut sama pemimpin kita. Anak-anak. Mentor kalian punya. Salah satu yang Tuhan pakai adalah mentor kalian. Mentor kalian manusia. Mentor kalian bisa berbuat salah, tapi itu bagian dia dengan Tuhan. Itu bagian dia dengan pemimpin. Bagian kalian ikut mentor. Tapi mentor, saya harus bilang, bagian kalian semua mentor di sini bersama Tuhan. Bikin aja kesalahan berulang. Tidak mau berproses, Tuhan turun tangan loh. Ada satu dulu waktu masih saya baru-baru tuh mentor nyiksa anak. Nggak mau ngaku, malah nyalahin anak. Tapi dia minta keluar loh. Bukan saya ngusir, tapi saya marah banget. Kita lihat, karena saya dapat vision waktu itu, dia akan datang lagi ke sini, dia jalan dan minta didoain. Saya nggak tahu, tapi vision saya kembalikan ke Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Nggak gampang. Saya juga belajar. Dan di Matius 24 ayat 42,
Matius 24 ayat 2, Tuhan ajar kita untuk kita berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemarin kita ada acara di rumah. Memang ada satu tante saya yang memang dia kanker. Kemudian ini kita acara adat. Terus terang Tuhan bisa bawa ya acara yang berbahagia, tapi kemudian menjadi satu argumentasi, ribut-ribut bisa. Tapi tante saya ini dia adalah penetua di satu gereja lama. Dia diam sampai dengan pulang setelah tinggal kami dan dia. Karena dia suaminya itu adik bapak, sehingga kami sama-sama sinaga dan tuan rumah biasanya datang pulang belakangan. Dan dia ngomong bahwa dia gak mau lagi ketemu sama tante-tante yang lain. Karena memang ada yang direncanakan untuk melakukan satu adat, kemudian saat sampai di rumah, kita juga gak tahu waktu itu, tiba-tiba mereka berbeda caranya. Dan mereka seperti ditinggal, dicuekin. Dan tante ini benar-benar kanker payudara sudah dioperasi, kemudian ada komplikasi sampai dengan matanya tidak bisa melihat. Sehingga dia memang sensitif sekali. Dan memang acara itu kemarin itu untung diakhiri dengan baik, luar biasa. Kita sukacita nyanyi-nyanyi segala macam, sampai semua udah pulang baru Inang Uda ini ngomong seperti itu. Dan saya dapat di Tesalonika 2 ayat 3. Apapun yang terjadi sama kita ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan memberikan dirimu untuk disesatkan. Termasuk di acara keluarga. Makanya saya dapat konfirmasi gini ya. Waktu Tuhan itu bukan saat kita diangkat tinggi Fire City, tapi salah satunya adalah saat Tuhan panggil. Saat kita harus benar-benar pribadi sama Tuhan, gak bisa nebeng-nebengan. Saat Tuhan panggil, selesai, ya itu. Saat kemarin dia ngomong gini, kalaupun aku nanti udah selesai waktunya, biarlah aku gak dikuburkan di Samosir. Padahal kami ada tanah yang memang Bapak saat itu mengalokasikan. Ini deh segini banyak, nanti ini buat udakmu yang ini, inang udakmu yang ini. Tapi, dan emang orang Batak itu kuburan itu termasuk yang memang, saya juga gak suka ya, udah dibuat gitu. Bukan dibuat, tanahnya memang dialokasikan untuk makam. Gara-gara pembicaraan sampai memang tadinya memang dia udah termasuklah dia di situ gitu. Masih ada beberapa lagi gitu. Dan dia udah kanker dan dia bilang, enggak, daripada omongan begini, enggak usah. Dan dia sakit hati. Tapi saya ngomong, Inang Uda, saya Tuhan bawa untuk besok share firman tentang waktunya Tuhan. Dan saya tahu ini juga buat Inang Uda saat ini. Apapun yang orang lain kerjakan, siapapun saudara kita, bahkan suami, jangan mau untuk disesatkan. Jangan beri dirimu untuk disesatkan. Sehingga dia menangis. Sehingga bisa-bisa dia tidak bisa tidur. Dengan penyakit yang udah parah, bisa nggak tidur, bisa-bisa jadi lebih parah. Jangan mau. Waktu Tuhan itu khusus, spesial untuk kita. Termasuk diberikan sukacita. Diberikan saat kita naik. Itu waktu Tuhan buat kita. Jangan mau diberikan setan
dimanfaatkan oleh si iblis untuk waktu kita tidak bersuka cita. Apapun ujian, apapun cobaan, kita harus menang. Jangan mau. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Jangan mau kita menyerahkan diri untuk benar-benar kita bersedih. Itu kemarin Nang Uda saya sampai nangisnya luar biasa. Dan Tuhan kasih ayat ini, saya buka. Nang Uda ini. Bagian saya berbagi, termasuk saat ini. Bagian saya berbagi di sini. Lalu kapan waktunya? Kapan waktunya, waktu Tuhan untuk kita? Satu, benar tadi. Sebelum itu, ada waktu Tuhan untuk bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel itu dibebaskan dan 10 kutuk ditimpakan kepada bangsa Mesir sehingga bangsa Israel dibebaskan. Tapi di dalam dibebaskan dari penjajahan, bukankah bangsa Israel tetap bersungut-sungut? Jangan sampai kita nanti di bawah Tuhan luar biasa, tapi harus proses. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Ini Fire City mau masuk di dalam destiny-nya nih. Ini nanti kita akan melihat nih, orang-orang, ada yang duluan nih, kok dia sukses. Ini termasuk di AOR nih. Kita akan ngelihat ada satu, kok Tuhan bawa luar biasa. Saling dukung-mendukung loh kita harus. Jangan ada kita, kok dia itu gua kagak. Jangan, ini nggak tahu, bagi saya juga harus berproses. Tuhan mau bawa kemana, dan Tuhan bawa siapa dulu, bukan senior junior. Dan yakinkan diri kita untuk kita tidak tertinggal. Jangan sampai kita hanya penonton. Orang-orang di bawah naik, kita hanya penonton. Kebas di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kapan waktunya? Memang kalau tema ini memang berhubungan dengan akhir zaman. Tapi benar loh, kita adalah orang-orang yang Tuhan siapkan untuk masuk di masa akhir zaman ini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Termasuk saya nggak pernah berambisi untuk punya rumah sakit. Saya nggak pernah. Tapi akhir-akhir ini saya rumah sakit tempat saya kerja yang pertama itu di situ biasanya dari pagi ada dinyalain lagu penyembahan, kemudian akan ada khotbah lewat speaker, terus nanti siang ada, sore ada. Dan saat ini rumah sakit itu, dan rumah sakit itu ada tulisannya tuh kekristenan. Udah enggak lagi. Kalau kita ke situ, udah enggak ada lagi. Bahkan sebelum saya keluar dari rumah sakit itu, saya ngomong sama dokter di situ. Saya dapat visionnya bahwa itu dulu tuh rumah sakit Kristen, tapi saya dapat vision, ini kenapa ada orang jilbab ya lewat di sini ya, perawat. Dan sekarang terjadi loh, dulu rumah sakit itu nggak akan ada yang jadi pejabat kalau nggak Kristen. Sekarang manajer perawat pakai bolak-balik di situ. Terakhir saya ke situ, dia janjikan harus bangun 10 lantai. Sampai sekarang nggak dibangun tuh. Udah berapa tahun? Dan yang lebih sedih lagi, rumah sakit tempat saya sekolah. Udah mau dibeli. Saya nggak tahu nih. Karena memang dari beberapa tahun lalu saya, ini akhir zaman memang yang pertama kali berurusan adalah ya gereja-gereja Tuhan termasuk rumah sakit Kristen. Saya nggak pernah berambisi sampai terjadi ini. Sehingga kemarin itu kita ada GDT dan Serias kasih kesempatan untuk bikin proposal. Tuhan kasih di hati saya. Tuhan kasih dong kesempatan untuk penginjilan. Kalau Tuhan mau pakai saya sampai ke ujung-ujung bumi, bagaimana caranya? Ada pemodal yang kemudian kita kalau bisa beli rumah sakit kecil di ujung-ujung, di daerah-daerah. Tapi kita buat itu penginjilan. Kalau bisa Tuhan, itu daerah-daerah non-Kristen. Gimana caranya Tuhan bikin di situ, sehingga kita punya fasilitas kesehatan,
Dan orang sakit akan datang. Orang sakit akan datang dan dia dengar, kita bikin tuh lagu. Kita nyalain aja tuh lagu. Kita bikin khotbah tuh, sehingga harus mendengar. Pagi, siang, malam, masalah berespon terserah. Saya sampai berpikir, dulu mana boleh, mana ada berpikir gitu. Tapi sekarang aku minta, Tuhan, kasih aku kesempatan untuk bisa bersama Fire City punya rumah sakit. Nggak usah gede-gede, kecil-kecil. Tapi gimana caranya Tuhan untuk penginjilan. Tapi saya juga minta satu rumah sakit besar di Fire City ini yang bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan luar negeri, dan biar orang datang ke tempat ini, orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi dia mencari Tuhan, mencari mukjizat kesembuhan. Karena itu terjadi dulu di rumah sakit pertama saya yang kerja. Orang dari Padang datang, dan kebetulan saat itu saya kerja, dan dia ngomong, enggak, di sini dokter-dokternya bagus-bagus. Tuhan, aku minta satu rumah sakit itu. Aku minta untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu akhir zaman itu kapan? Kalau kita dipanggil Tuhan, mungkin kita tidak akan sedih karena memang udah waktunya Tuhan ya. Tapi saat kekasih hati kita dipanggil Tuhan, itu buat kita kesedihan. Buat kita kesedihan. Dan kita harus yakinin nih, bahwa kita akan bertemu lagi. Kita bertemu lagi pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bertemu lagi. Yakinkan semua saudaramu, semua kekasih hatimu, percaya sama Tuhan. Saat kita harus berpisah, pegangan kita adalah kita bertemu lagi. Dari mana kita pegang itu? Dari Ayub 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tuhan kasih mama saya kena sakit. Tuhan kasih tante saya kena sakit. Itu pergumulan saya. Tapi saya harus yakinkan di dalam penderitaan bahwa kita sampai pun waktu kita terakhir, kita akan bertemu lagi saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagian hambamu sudah selesai ya Tuhan. Tapi kami tahu Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur tetap berada bersama kami, berproses. Sehingga kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Orang-orang yang Tuhan buat kami tidak tertinggal. Orang-orang yang akan memakai semua kesempatan yang Tuhan berikan lagi di tempat kami yang dari Tuhan untuk kami masuk di dalam destiny kami, dan kami akan menyelesaikannya dengan anugerah Tuhan, finish glory. Dan kami akan ikut. Kami akan masuk waktunya Tuhan, karena ini saatnya kami. Ini saatnya Fire City akan Tuhan bawa naik. Tuhan akan bawa Elim ke masa yang luar biasa. Lebih dari 30 tahun lalu kami akan menikmati mukjizat. Mukjizat yang lebih dari 30 tahun lalu di Elim. Kami tahu ini adalah waktunya Tuhan untuk kami terbang tinggi. Dan kami bersyukur Tuhan sudah bawa pemimpin kami saat ini ke Taiwan, ke Tainan. Kami tahu ini waktunya Tuhan untuk Tainan. Kegerakan yang paling besar yang ada di Tainan. Tuhan mulai saat pemimpin-pemimpin kami menginjakkan kaki di sana. Dan kami tahu semua karena Tuhan, semua untuk Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Begitu juga kami di sini, kami bawa semua anak-anak kami di Elim. Jangan biarkan mereka tertinggal. Paksa mereka untuk masuk di dalam kehendak-Mu, untuk masuk di dalam masa dan waktu-Mu. Paksa kami di AOR untuk masuk di dalam masa dan waktu-Mu. Dan bagian kami akan menari-nari, kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorak. Karena kehendak Tuhan itu yang jadi. Kami masuk di dalam masa dan waktunya Tuhan. Oleh karena Tuhan. Haleluya. Amin.